Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya untuk membuka pembelajaran kali ini. Sebaiknya kita berdoa di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini diberikan kelancaran kepada Allah, ilmunya nyampai, bisa manfaat, bisa berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ingat dengan saya namanya siapa? Ya, saya perkenalan lagi ya. Nama saya Alia Lairatul Hamidah, bisa dipanggil Bu Alia dari UIN Malang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai qirot. Apa sih qirot itu? Qirot itu adalah bagian dari muamalah. Di sini ada yang sudah mendengar apa sih qirot itu? Apa sih muamalah itu? Dari muamalah dulu dong. Muamalah adalah interaksi antara manusia dengan manusia. Nama lainnya adalah hablum minan nas. Bagaimana kita berinteraksi bisa bermanfaat, berguna bagi orang lain gitu. Nah, kenapa sih kita harus belajar qirot? Qirot itu adalah ilmu yang menunjukkan muslim antara muslim satu dengan muslim lainnya itu saling menolong. Nah, apa sih maksudnya Bu kok menolong-menolong? Ya udah langsung ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ini ada 6 komponen. Yang pertama pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga rukun dan syarat-syarat qirot, yang keempat ketentuan dan larangan qirot, terus yang kelima ada bentuk-bentuk qirot, dan yang terakhir adalah manfaat dari kita mempelajari qirot, dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan qirot ke dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal muamalah kita, pembelanjaan kita gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, bahasan kita adalah pengertian qirot. Apa sih pengertiannya dari qirot itu? Ya, apa sih pengertian qirot? Dalam kitab Fathul Qoribul Mujib, pengarangnya Syekh Muhammad Ibnul Qasim Al-Ghazi menyatakan di dalamnya qirot adalah penyerahan harta dari sahibul mal. Sahibul mal itu siapa? Sahibul mal itu orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai uang, orang yang mempunyai modal untuk didonasikan, untuk dikelola. Kepada siapa? Kepada pengelola dana sebagai modal usaha, di mana keuntungannya dibagi antara keduanya, disepakati antara keduanya. Jadi secara singkat adalah qirot adalah pemberian modal dari satu orang ke orang lain, di mana dua orang itu mempunyai hak untuk memiliki keuntungan. Jadi menurut kesepakatan mereka keduanya. Dari sini sudah paham ya pengertian qirot. Qirot itu kayak kerjasama antara kedua belah pihak, di mana keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dasar hukum qirot. Dasar hukum. Kenapa sih qirot itu dilakukan, dibuat ilmu, dijadikan ilmu dalam muamalah? Nah, karena dasar hukumnya sudah jelas. Quran surat Al-Hadid ayat 11 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama, Quran surat Al-Hadid ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Qardan hasanah, pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda. Walahu ajrun karim, dan baginya ajrun karim, pahala yang mulia. Jadi di sini jelas bagaimana kebolehannya qirot. Islam telah memberikan hak untuk muslim
menggunakan qirot dalam kita bermuamalah, dalam kita membelanjakan harta. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ma min muslimin yuqridu musliman, tidaklah seorang muslim memberikan kepada muslim lainnya qardon marwataini, pinjaman dengan 2 kali pinjaman, illa kana ka shadaqatiha marwatan, kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Jadi di sini jelas qirot itu diperbolehkan, tidak haram hukumnya. Di sini sudah paham ya. Yang digarisbawahi adalah qardon hasanah dalam Quran surat Al-Hadid. Yang dari hadis qardon marwataini, yuqridu musliman qardon marwataini. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai rukun dan syarat-syarat qirot. Apa sih rukun dan syarat-syarat qirot? Nah, kalau kata-katanya gini, apa saja hal-hal yang dipenuhi dalam qirot ini namanya rukun. Rukunnya qirot. Rukun itu harus dipenuhi saat qirot itu terjadi. Yang pertama, ada pemilik modal, di mana pemilik modal ini memiliki syarat agar dia dapat agar dia dapat memberikan haknya qirot, yaitu yang pertama dia harus mumayyiz. Mumayyiz itu yang sudah Islam, sudah balik, sudah dapat membedakan antara ini benar, ini salah. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, tidak ada paksaan untuk melakukan qirot. Yang keempat, amanah, dapat dipercaya untuk membelanjakan hartanya, untuk memiliki hartanya. Jadi dia itu amanah, sifat dalam diri di mana kita harus ditanamkan dari kecil agar memiliki sifat amanah. Yang kedua adalah pengelola modal. Dia harus mumayyiz sama dengan pemilik modal, berakal sehat, tidak ada paksaan untuk mengelola. Yang keempat, amanah dalam menjalankan amanah dari pemilik modal. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah jenis usaha. Usaha itu harus gimana? Usaha itu harus yang pertama jelas. Yang kedua, usaha itu dapat disepakati bersama oleh pemilik modal dan pengelola modal. Yang keempat, rukun yang keempat yaitu keuntungan. Keuntungan ini antara pemilik modal dan pengelola modal harus disepakati bersama, di mana nanti keuntungannya itu akan dibagi sesuai yang disepakati. Ada yang lebih unggul, misal 75 dengan 25, 75% dengan 25%, atau sebaliknya bisa sama-sama rata 50% dengan 50%, seperti itu. Yang kelima, rukun yang kelima yaitu modal usaha. Modal usahanya bisa berupa uang, bisa berupa barang, pokoknya hal-hal yang memiliki nilai. Yang kedua, syarat yang kedua harus diketahui kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Kualitas itu adalah kualitas itu kayak nilainya gitu loh, derajat tingkatannya dia memiliki harga, itu namanya kualitas. Kalau kuantitas dinilai secara nominal, secara angka 1, 2, 3 gitu. Terus rukun yang keenam yaitu ijab qabul. Ijab qabul itu harus jelas antara pemilik modal bilangnya gimana, pengelola modal menerima omongan itu, ijab qabulnya itu bagaimana, akadnya itu gimana, harus jelas. Kemudian harus tertulis dalam surat perjanjian. Mengapa harus seperti itu? Karena nanti di lain waktu saat ada naudzubillah ada masalah gitu, nanti kita antara pemilik modal dan pengelola modal tidak saling berselisih karena sudah tertuang dalam surat perjanjian. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan dan larangan-larangan qirot. Ketentuan-ketentuan qirot. Ketentuan itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah qirot. Itu yang pertama, harus mau dan mampu dalam menjalankannya. Agar pelaksanaan qirot dapat berjalan dengan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu pemilik modal harus percaya dan cermat terhadap usahanya, di mana pemilik modal ini harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Jadi dia harus cermat, pemilik modal percaya kepada pengelola modal dan harus cermat, ini pengelolanya lagi ngapain, sudah sampai mana bekerjanya, seperti itu. Jadi dilihat terus perkembangannya. Kemudian yang ketiga, keduanya harus jujur, amanah dan profesional
dan juga bertanggung jawab. Sudah jelas ya. Jadi syarat antara pemilik modal dan pengelola modal itu harus jujur, amanah. Tidak boleh ternyata di belakang perjanjian tidak melakukan yang disepakati dalam keduanya. Jadi itu namanya tidak amanah. Ketentuan yang keempat yaitu surat perjanjian itu harus dibuat secara jelas. Mengapa harus secara jelas? Karena jika ada masalah seperti jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, maka yang ditanggung kerugiannya adalah pemilik modal. Jika kerusakan tersebut dilakukan oleh pengelola modal, maka kerugiannya ditanggung oleh pengelola modal itu sendiri. Jadi di dalam perjanjian itu harus jelas keuntungannya berapa, pemilik modal memiliki keuntungan berapa persen, berapa nominalnya, itu harus jelas. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu jika hilang atau rusak tanpa disengaja, maka kerugian ditanggung pemiliknya tadi. Jika rusaknya karena kelalaian pengelola tidak lihai dalam mengelolakan apa yang dikelola oleh pemilik modal yang sudah diberikan amanah kepada pemilik modal, maka yang menanggungnya adalah pengelola. Kemudian jika rugi, maka usaha lebih baik ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak, yang menanggung rugi terus-terusan, jadi ruginya itu terus-terusan, maka yang menanggung ya si pemiliknya. Dan larangan bagi orang yang melakukan kirot. Yang pertama, melanggar akad, jelas tidak boleh sampai kita mengkhianati perjanjian, merusak amanah seseorang. Kemudian yang kedua, larangan kedua yaitu menggunakan untuk pribadi, jelas. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal. Yang keempat, menggunakan modal untuk hal-hal yang haram. Kemudian lanjut pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kirot. Apa saja bentuk-bentuknya kirot? Yang pertama, di zaman klasik itu seperti caranya Nabi Muhammad ketika perdagangan dengan Khadijah. Jadi di zaman klasik itu zaman Nabi Muhammad yang pertama kali melakukan kirot itu yang dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu melakukan kirot sederhana dengan cara bagi hasil secara perorangan. Nah, di zaman Nabi itu yang pertama kali dilakukan yaitu saat Nabi melakukan perdagangan menggunakan sistem kirot dengan istrinya Siti Khadijah. Nabi sebagai pengelola modal dan Khadijah sebagai pemilik modal. Seperti itu. Yang kedua, bentuknya di zaman modern ini. Di zaman kali ini banyak orang sekali yang menabung di bank, utamanya bank syariah, di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Bisa jadi pihak banknya itu memiliki kompensasi sendiri di luar kenyataan. Tapi di zaman modern hal ini sudah biasa, sudah terkenal, jadi sudah disepakati oleh banyak pihak. Kemudian manfaat kirot, pembahasan terakhir sekali yaitu manfaat kirot. Apa sih manfaat kita mempelajari kirot? Apa sih manfaat kita mengaplikasikan kirot dalam muamalah kita sehari-hari? Yaitu yang pertama, membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jelas dengan adanya kirot kita akan berinteraksi antara kita dengan orang lain, di mana kita dan orang lain akan memiliki interaksi, menjalin ukhuwah, menjalin silaturahim. Yang kedua, mewujudkan persaudaraan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Misal orang yang pengelola modal itu belum mempunyai pekerjaan, kita kan bisa membantu mereka dalam menghasilkan uang untuk keluarganya. Kemudian yang keempat, mewujudkan muamalah masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi bagaimana sih kita agar kehidupan kita itu islami, sesuai dengan syariat Islam, tidak melulu di dalamnya ada dosa terus. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu berdasarkan syariat Islam yang sudah disepakati oleh Islam dan khususnya Indonesia. Oke, selesai. Pembahasan kali ini sudah selesai. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Saya tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan
hamdalah dan kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.